Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh pencarian. Ada yang mencari harta, ada yang mencari cinta, ada pula yang mencari kebahagiaan. Namun, seringkali manusia lupa bahwa kebahagiaan sejati dan cinta sejati sesungguhnya hanya ada pada Allah. Bukankah setiap jiwa pada akhirnya akan kembali kepadanya? Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan hari ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada hati kita masing-masing. Apa yang sebenarnya sedang kita cari dalam hidup ini? Apakah sekadar kebahagiaan sesaat, atau cinta yang sejati dan tak pernah hilang? Renungan ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Karena setiap kalimatnya adalah cermin bagi jiwa kita yang mungkin lelah mencari arah. Jika sahabat merasa video ini bisa menjadi pengingat yang menenangkan hati, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan dan subscribe agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan perenungan menuju Allah. Karena setiap langkah kecil dalam kebaikan bisa jadi adalah jalan pulang kita menuju cinta dan kebahagiaan sejati yang hanya ada padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hampa meski memiliki segalanya? Rumah ada, harta cukup, bahkan cinta manusia pun dirasakan. Tetapi hati tetap saja resah, tetap saja kosong. Itu karena hati punya asal-usul. Ia berasal dari Allah, dan ia hanya akan damai bila kembali padanya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar doa saat musibah. Ia adalah pengingat bahwa kita sepenuhnya milik Allah. Jika kita milik Allah, mengapa harus mencari cinta sejati selain kepadanya? Jika kita milik Allah, mengapa harus letih mengejar kebahagiaan yang fana, padahal kebahagiaan hakiki ada dalam kedekatan dengannya? Betapa banyak manusia mengejar cinta dunia, tetapi hancur ketika dikhianati. Betapa banyak manusia mencari bahagia lewat harta, tetapi kosong saat harta itu habis. Allah mengajarkan kita, cinta yang paling indah adalah ketika kita sadar, kita ini miliknya dan pasti akan kembali kepadanya. Maka hidup bukan sekadar perjalanan, melainkan kepulangan, dan cinta sejati, bahagia sejati, hanya akan ditemukan bila kita pulang pada Allah dengan hati yang tenang. Hidup itu seperti aliran sungai, ia mengalir, membawa kita ke muara. Dan muara itu adalah Allah. Banyak orang yang berusaha melawan arus, mencari jalannya sendiri, padahal ujungnya tetap sama, kembali kepada Allah. Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita sampai ke sana. Apakah dengan hati yang penuh cinta, atau dengan jiwa yang hampa? Sejak lahir, kita disambut dengan kalimat tauhid. Itu tanda bahwa hidup kita memang sudah ditakdirkan untuk Allah. Tapi di tengah perjalanan, kita sering lupa arah. Kita mengejar cinta manusia, seakan itu cukup untuk mengisi hati. Kita mengejar kebahagiaan palsu, seakan itu akan kekal bersama kita. Padahal, kebahagiaan dunia hanyalah fata morgana. Ia tampak dekat, padahal menipu. Allah lah yang memberi kebahagiaan sejati. Bukan lewat dunia, tapi lewat hati yang selalu mengingatnya. Bukankah hati akan tentram bila berzikir? Bukankah dada akan lapang bila dekat dengan Allah? Itu bukti nyata bahwa cinta sejati dan bahagia sejati hanya ada di sisinya. Saat kita mengucapkan inna lillahi, itu berarti kita mengakui kita milik Allah. Saat kita mengucapkan wa inna ilaihi raji'un, itu berarti kita sadar kita akan kembali padanya. Indah sekali bila cinta manusia kita niatkan karena Allah. Ia akan membawa kita pulang dengan cinta yang benar. Indah sekali bila kebahagiaan kita sandarkan pada Allah. Ia tak akan pernah mengecewakan, sebab Allah adalah pemilik hati, pemilik cinta, dan pemilik segala bahagia. Maka jangan salah mencari. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar yang fana. Dunia ini bukan rumah, ia hanya persinggahan. Rumah sejati adalah ketika kita kembali kepada Allah dengan cinta. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pintu kesadaran itu. Bahwa kita lahir dari Allah, hidup untuk Allah, dan akan pulang kepada Allah.
maka mari kita belajar meletakkan cinta kita hanya padanya, agar hidup ini benar-benar menemukan arti. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian. Sejak kecil kita diajarkan bahwa dunia ini indah, penuh warna, dan menyimpan banyak hal yang bisa kita raih. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, dan ada yang mengejar cinta. Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, kebahagiaan sejati itu sebenarnya ada di mana? Banyak orang yang sudah meraih apa yang diinginkan. Rumah mewah, kendaraan megah, pasangan yang tampak sempurna, bahkan popularitas yang dielu-elukan. Namun, hati mereka tetap merasa kosong, seolah ada ruang yang tak pernah terisi, meski segala yang mereka impikan sudah ada di genggaman. Kekosongan itu sebenarnya adalah tanda bahwa hati kita memiliki kebutuhan yang tak bisa dipenuhi oleh dunia. Hati itu butuh kembali kepada asalnya, butuh terhubung dengan Sang Pencipta. Karena hati berasal dari Allah, maka hanya dengannya ia akan damai. Itulah sebabnya, kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diukur dengan status sosial, dan tidak bisa diikat dengan cinta sesama manusia. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kehadiran Allah di hati kita. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menjadi pengingat yang sangat dalam. Ia bukan hanya ucapan ketika musibah datang. Ia adalah deklarasi hidup, pengakuan bahwa kita ini milik Allah sepenuhnya. Dan milik itu pasti akan kembali pada pemiliknya. Betapa indahnya jika setiap langkah hidup kita dipenuhi dengan kesadaran itu. Bahwa apapun yang kita jalani hari ini hanyalah bagian dari perjalanan pulang. Bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan. Dan bahwa segala cinta yang kita rasakan hanyalah bayangan dari cinta Allah yang sesungguhnya. Orang yang mengerti makna ini akan lebih ringan menjalani hidup. Mereka tidak terlalu berlebihan ketika mendapat nikmat, dan tidak terlalu hancur ketika kehilangan. Karena mereka tahu, semua ini hanya pinjaman, dan semuanya akan kembali pada Allah. Kita sering mencari cinta di tempat yang salah. Kita berharap manusia akan menjadi tempat berlabuh selamanya. Namun, manusia penuh keterbatasan. Mereka bisa mencintai hari ini, tapi pergi besok. Mereka bisa setia sekarang, tapi berpaling di kemudian hari. Allah lah cinta sejati yang tak pernah berubah. Dialah yang tak pernah meninggalkan, meski kita sering lalai. Dialah yang selalu menunggu kita kembali, meski kita berulang kali lupa. Dialah pemilik cinta yang tidak pernah mengecewakan. Bahagia sejati pun ada di sisinya. Saat hati dipenuhi dengan zikir, saat jiwa merasa cukup dengan rahmatnya, saat kita merasa dekat dengannya, maka segala kekhawatiran dunia akan terasa kecil. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki. Dunia memang bisa memberi senyum, tapi seringkali ia juga memberi luka. Dunia bisa memberi kesenangan, tapi cepat sekali berubah jadi penderitaan. Allah berbeda. Ia memberi bahagia yang tidak bergantung pada keadaan. Ia memberi tenang meski dunia terasa kacau. Maka siapapun yang mencari bahagia sejati, jangan salah arah. Jangan berhenti pada dunia, jangan berhenti pada manusia. Tetapi pulanglah pada Allah, karena disitulah sumber segala bahagia berada. Begitu pula dengan cinta. Jika kita ingin cinta yang abadi, maka cintailah Allah terlebih dahulu. Karena dengan mencintai Allah, segala cinta manusia pun akan ikut terjaga. Tanpa itu, cinta hanya akan menjadi bayangan semu yang cepat memudar. Hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan pulang. Kita boleh mencari kebahagiaan, kita boleh merasakan cinta, tetapi jangan lupa arah sebenarnya, kembali pada Allah. Sebab semua yang ada pada kita hari ini hanyalah titipan, dan titipan itu pasti akan diminta kembali. Maka jadikanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan keyakinan dalam hati bahwa kita milik Allah dan pasti akan kembali padanya. Dan dalam perjalanan itu, mari kita isi dengan cinta kepada Allah, agar ketika pulang nanti, kita pulang dengan hati yang penuh bahagia. Pernahkah kita merenung, mengapa hati manusia begitu mudah rapuh? Kadang bahagia, kadang kecewa, kadang penuh semangat,
lalu tiba-tiba hilang arah. Itu semua karena hati kita selalu mencari pegangan, dan jika ia tidak berpegang pada Allah, maka ia akan mudah terguncang oleh keadaan dunia. Dunia ini ibarat panggung sementara. Ada yang masuk sebentar, ada yang bertahan lama, tetapi pada akhirnya semua pemain akan turun juga. Maka yang sejati bukanlah tepuk tangan penonton, melainkan ridha Allah yang menanti kita di balik tirai kehidupan. Itulah mengapa banyak orang yang mengejar cinta manusia, tapi akhirnya tersakiti. Mereka mengira manusia bisa menjadi sandaran selamanya, padahal manusia pun lemah, butuh sandaran yang sama. Cinta sejati hanya ada ketika kita meletakkan Allah sebagai pusat segalanya. Jika kita mencintai manusia karena Allah, maka kehilangan mereka pun tidak membuat kita hancur. Karena kita tahu, cinta itu titipan. Namun jika kita mencintai manusia tanpa Allah, maka kita akan merasa dunia runtuh saat kehilangan. Lihatlah betapa lembut Allah mengajarkan kita lewat kehidupan. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia, Allah memberi sedikit musibah agar kita kembali mengingatnya. Ketika kita terlalu larut dalam cinta manusia, Allah kadang menariknya agar kita tahu hanya Dia yang abadi. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sering kita ucapkan ketika musibah datang. Tapi sejatinya, ia adalah kalimat cinta. Allah seakan berkata, "Engkau milikku, dan engkau akan kembali padaku." Bukankah indah jika kita sadar bahwa kita ini milik Allah yang penuh kasih? Maka kehilangan apapun di dunia seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan. Karena Allah, sang pemilik sejati, selalu bersama kita. Dan jika Dia masih ada di hati, maka tak ada yang benar-benar pergi. Bahagia pun demikian. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan berbagai cara. Berlibur, berbelanja, mencari pengakuan, atau sekadar mencari perhatian manusia. Namun, semua itu cepat pudar. Bahagia sejati ada dalam sujud yang tenang, dalam doa yang tulus, dalam hati yang yakin pada janji Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan menemukan bahagia bahkan dalam kesederhanaan. Mereka bisa tertawa meski dunia menertawakan. Mereka bisa tenang meski keadaan sempit. Karena bahagia mereka tidak bergantung pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang dirasakan bersama Allah. Sungguh, Allah tidak pernah jauh, Ia selalu lebih dekat daripada urat leher kita. Namun, kitalah yang sering menjauh. Kita sibuk mencari cinta dan bahagia di luar, padahal sumbernya ada di dalam hati, saat hati itu tertambat pada Allah. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang kepada siapa kita kembali. Semua yang kita genggam akan lepas, tetapi jika Allah yang kita genggam, maka tak ada yang bisa memisahkan kita dari kebahagiaan itu. Maka jangan pernah lelah untuk kembali. Jika hari ini kita lalai, segera pulang. Jika hari ini kita salah arah, segera putar haluan. Karena Allah selalu membuka pintu untuk kita, dan cintanya tidak pernah terlambat menyapa. Betapa indahnya jika setiap langkah kita diiringi dengan kesadaran itu. Setiap senyum, setiap tangis, setiap cinta, dan setiap bahagia, semua kita niatkan karena Allah. Maka hidup ini tidak lagi terasa hampa, karena semuanya terhubung pada Sang Pemilik. Hidup bukan sekadar perjalanan mencari, melainkan perjalanan mengenal. Mengenal bahwa diri ini lemah tanpa Allah. Mengenal bahwa cinta sejati hanyalah miliknya. Mengenal bahwa bahagia sejati ada padanya. Dan saat kita mengenal Allah dengan cinta, maka kita telah menemukan arti hidup yang sebenarnya. Maka marilah kita belajar menata hati, agar ia selalu kembali kepada Allah. Karena kita hanyalah miliknya, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dan siapapun yang pulang dengan cinta pada Allah, dialah yang akan menemukan bahagia abadi, yang tak pernah terganti. Setiap manusia, sadar atau tidak, sedang berjalan menuju Allah. Bedanya hanya cara kita melangkah. Ada yang berjalan dengan penuh cinta dan kerinduan. Ada yang berjalan dengan lalai dan berat hati. Bahkan ada yang berjalan sambil berpaling. Tetapi ujung jalan itu tetap sama, kembali kepadanya. Jika kita berjalan dengan cinta, maka setiap langkah terasa ringan. Ujian bukan lagi musibah, melainkan tanda kasih sayang Allah yang ingin mendekatkan kita. Sebaliknya, jika kita berjalan dengan lalai, maka hidup akan terasa penuh beban,
meski dunia seolah ada di tangan kita. Inilah rahasia kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia bukan sekadar doa kesedihan, tapi peneguh hati. Bahwa apapun yang hilang, kita tak benar-benar kehilangan. Sebab kita dan semua yang ada hanyalah milik Allah. Ketika seorang mukmin menghayati makna ini, ia tidak akan mudah putus asa. Ia tahu, kehilangan bukan akhir segalanya, melainkan tanda bahwa Allah ingin ia kembali lebih dekat padanya. Betapa banyak orang yang merasakan manisnya iman justru setelah kehilangan. Mereka tersadar bahwa harta, jabatan, bahkan cinta manusia, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Namun Allah, Dialah satu-satunya yang tetap ada, tidak pernah pergi, dan selalu menanti kita untuk kembali. Bahagia yang sejati lahir dari keyakinan ini. Bukan dari apa yang kita genggam, tapi dari siapa yang kita sandarkan. Jika hati tertambat pada Allah, maka badai kehidupan pun tak mampu meruntuhkan ketenangan itu. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa dunia ini hanyalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah hati yang selalu dekat dengan Allah? Itu artinya, kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, melainkan pada ketentraman jiwa yang mengenal pemiliknya. Cinta sejati pun demikian. Ia bukan sekadar rasa kagum atau rindu pada sesama manusia. Cinta sejati adalah ketika kita mencintai sesuatu karena Allah. Dengan begitu, cinta itu tidak akan pernah mengecewakan, karena pusatnya adalah Allah yang Maha Abadi. Jika kita mencintai Allah, maka seluruh cinta akan terasa indah. Mencintai orang tua menjadi ibadah, mencintai pasangan menjadi pahala, mencintai sesama menjadi jalan menuju ridhanya. Namun jika kita lupa Allah, maka cinta bisa menjadi beban. Ia bisa berubah menjadi ketergantungan, kecemburuan, atau luka yang mendalam. Karena kita meletakkan cinta pada sesuatu yang fana, bukan pada yang kekal. Maka alangkah indahnya bila kita menjadikan Allah sebagai pusat bahagia dan cinta kita. Dengan begitu, kehilangan tidak lagi menghancurkan, dan kebahagiaan tidak lagi rapuh. Sebab hati kita sudah menemukan rumahnya. Hati yang kembali kepada Allah adalah hati yang tenang. Ia tidak lagi resah meski dunia berubah. Ia tidak lagi hampa meski kehilangan banyak hal. Karena ia tahu, ia sudah memiliki Allah, dan itu lebih dari cukup. Inilah makna terdalam dari kehidupan, bahwa kita adalah milik Allah. Semua yang kita jalani hanyalah titipan. Dan pada akhirnya, kita akan kembali kepada pemilik sejati dengan membawa hati yang penuh cinta. Semoga setiap langkah hidup kita tidak menjauh dari Allah. Semoga setiap cinta kita tidak melupakannya. Semoga setiap bahagia kita tidak melalaikannya. Karena hanya dengan itu, kita bisa pulang dengan tenang, menuju cinta yang sejati. Dan pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali. Ada yang kembali dengan penuh kerinduan. Ada yang kembali dengan penuh penyesalan. Pilihan itu ada di tangan kita. Maka mari kita siapkan hati, agar ketika tiba saatnya kembali, kita pulang dalam keadaan paling indah, penuh cinta pada Allah. Jika kita perhatikan, hidup ini penuh dengan isyarat. Allah seakan-akan memberi tanda lewat setiap peristiwa. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia, Dia beri kita jeda lewat kesulitan. Ketika kita terlalu jauh dalam cinta manusia, Dia tunjukkan bahwa manusia bisa mengecewakan. Semua itu adalah panggilan lembut agar kita kembali padanya. Banyak yang mengira panggilan Allah selalu hadir dalam bentuk ujian yang berat. Padahal terkadang panggilan itu hadir dalam bentuk nikmat. Saat kita diberi harta, diberi pasangan, diberi kesehatan, itulah cara Allah mengingatkan. Gunakan semua itu untuk mendekat kepadaku. Sayangnya, manusia sering terbalik. Nikmat dijadikan alasan untuk lalai, ujian dijadikan alasan untuk putus asa. Padahal keduanya sama-sama pintu untuk pulang. Tinggal bagaimana kita membaca tanda itu dengan hati yang jernih. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya adalah kunci untuk membaca tanda-tanda tersebut. Bahwa apapun yang kita terima, baik nikmat maupun musibah, semuanya milik Allah. Dan kita pun, pemilik rasa itu, hanyalah titipan yang akan kembali padanya. Orang yang sadar bahwa dirinya milik Allah tidak akan terlalu sombong saat mendapatkan banyak hal
dan tidak akan terlalu hancur ketika kehilangan. Hatinya seimbang, karena ia tahu semua ini hanyalah titipan yang tidak kekal. Cinta sejati kepada Allah membuat hati kuat menghadapi perubahan. Ia tidak lagi takut kehilangan manusia, karena ia tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ia tidak lagi bergantung penuh pada dunia, karena ia tahu kebahagiaan sejati ada pada Allah. Bayangkan betapa damainya hati seseorang yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika ia senang, ia bersyukur. Ketika ia susah, ia bersabar. Ketika ia jatuh cinta, ia niatkan karena Allah. Ketika ia kehilangan, ia pasrahkan pada Allah. Inilah jalan orang-orang yang hatinya tentram. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini adalah bukti nyata bahwa bahagia sejati bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang selalu kita ingat. Maka jangan heran, ada orang sederhana yang hidupnya tampak biasa, tapi wajahnya bercahaya dengan kebahagiaan. Karena hatinya dekat dengan Allah. Sebaliknya, ada orang kaya dengan segalanya, tapi selalu resah, gelisah, dan hampa. Karena hatinya jauh dari Allah. Hati adalah pusat kehidupan. Jika hati dekat dengan Allah, maka seluruh hidup terasa tenang. Jika hati jauh dari Allah, maka seluruh hidup terasa gersang, meski segala hiasan dunia ada di genggaman. Kalimat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" adalah obat bagi hati yang gersang. Ia menanamkan keyakinan bahwa kita ini milik Allah, dan apapun yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari perjalanan pulang. Pulang yang sejati bukan sekadar pulang meninggalkan dunia, tapi pulang dengan membawa cinta yang murni pada Allah. Itulah pulang yang indah, pulang yang ditunggu, pulang yang dinanti. Kita semua pasti akan kembali. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa menghindar. Maka sebaik-baik bekal adalah hati yang penuh dengan cinta pada Allah. Agar pulang kita menjadi pulang yang damai. Betapa indah bila kita jalani hidup dengan kesadaran ini. Setiap pagi kita bangun bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri pada Allah. Setiap malam kita tidur dengan hati yang pasrah, yakin bahwa hidup ini hanya perjalanan singkat menuju keabadian. Dan ketika tiba saatnya kita kembali, semoga kita bisa tersenyum. Karena kita tahu, perjalanan panjang ini akhirnya selesai, dan kita pulang kepada pemilik cinta sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saatnya kita begitu sibuk mengejar apa yang kita sebut pencapaian, sampai lupa bahwa semua itu hanya sementara. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan benar-benar kita bawa ketika semuanya berakhir? Mungkin jawaban itu membuat kita tersadar bahwa kehidupan ini tidak lebih dari sebuah perjalanan singkat. Allah sudah mengingatkan kita berulang kali dalam Al-Quran, bahwa dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sementara akhiratlah yang kekal. Tetapi seringkali hati manusia tertipu oleh gemerlap dunia. Kita merasa dunia ini permanen, padahal tidak ada yang lebih fana selain dunia. Contohnya, seseorang bekerja siang malam, tak kenal lelah, hanya untuk menambah harta. Namun ketika ajal datang, tak ada satupun harta itu yang ikut bersamanya ke dalam kubur. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan, doa anak yang syaleh, dan ilmu yang bermanfaat. Disinilah banyak manusia lalai. Mereka menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang sementara. Sama seperti orang yang rela menukar permata dengan kaca, hanya karena silau melihat pantulan cahaya. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia ini seperti penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya, orang beriman sadar bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi, sehingga mereka tidak akan terlena dengannya. Jika kita mau jujur, setiap kehilangan yang kita alami sebenarnya adalah pengingat dari Allah. Saat kehilangan harta, jabatan, atau orang yang kita cintai, itu tanda bahwa kita harus kembali menata hati dan tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang fana. Namun sayangnya, banyak dari kita justru semakin keras mengejar dunia ketika diuji. Kita lupa bahwa ujian itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menyadarkan. Bukankah setiap hari kita mendengar berita kematian? Tetapi anehnya, setiap kali mendengarnya,
hati kita hanya tersentak sebentar lalu kembali lalai. Padahal, kematian orang lain adalah peringatan yang halus, bahwa sebentar lagi giliran kita pun akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya kampung akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Ayat ini seharusnya cukup membuat kita tidak lagi terikat berlebihan pada dunia. Seorang sahabat Nabi pernah berkata, "Dunia ini hanyalah bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Tapi jika engkau berpaling darinya, ia akan mengikuti." Betapa dalam kalimat ini. Dunia seharusnya dibiarkan mengikuti, bukan kita yang mengejarnya. Seringkali kita merasa dunia terlalu sulit, penuh dengan masalah yang menyesakkan dada. Padahal, jika hati kita bisa benar-benar berpaling kepada Allah, dunia justru terasa ringan. Sebab kita tahu, semua kesulitan hanyalah bagian kecil dari ujian singkat. Orang-orang yang hatinya terpaut pada akhirat, tidak akan pernah kecewa dengan dunia. Kehilangan apapun, mereka tetap tenang, karena mereka tahu dunia hanyalah persinggahan sebentar. Sebaliknya, orang yang hatinya hanya terpaut pada dunia akan selalu resah. Sekalipun ia punya segalanya, tetap merasa kurang. Karena ia ingin menggenggam sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa digenggam. Maka, mari kita tanyakan pada hati kita. Apakah kita sedang sibuk menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang setelah mati? Atau justru sibuk menumpuk barang yang akan kita tinggalkan? Inilah kerapuan hati yang sering tidak kita sadari. Kita merasa dunia adalah tujuan, padahal ia hanyalah jembatan. Dan siapapun yang menjadikan jembatan sebagai rumahnya, pasti akan kehilangan arah. Sahabat renungan, pada akhirnya kita semua harus kembali menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Segala kesenangan, kemewahan, rasa iri, dan perbandingan hidup yang terus kita lakukan hanyalah fata morgana yang bisa menipu hati. Hidup bukanlah tentang siapa yang lebih kaya, lebih cantik, lebih berpengaruh, atau lebih beruntung. Hidup adalah tentang siapa yang lebih dekat kepada Allah, siapa yang lebih ikhlas dalam menjalani takdirnya, dan siapa yang lebih banyak menanam amal yang akan dibawa pulang. Jika hari ini kita masih sibuk membandingkan diri dengan orang lain, berarti kita sedang lupa dengan karunia besar yang Allah titipkan di hati kita. Setiap orang punya ujiannya sendiri. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan kesabarannya, orang berkuasa diuji dengan amanahnya, orang biasa diuji dengan kerendahan hatinya. Tidak ada hidup yang lebih ringan atau lebih berat. Semua sama, hanya bentuknya yang berbeda. Kita harus belajar menerima bahwa rezeki sudah ditakar, jodoh sudah ditulis, umur sudah ditentukan, dan takdir sudah digariskan. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi berarti kita berjuang tanpa menaruh beban hasil di pundak kita. Kita berusaha sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasil kepada Allah, karena Dialah yang Maha Tahu kapan saat terbaik untuk memberi, dan kapan saat terbaik untuk menahan. Sungguh, bahagia itu bukan datang ketika kita memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi ketika kita mensyukuri apa yang Allah pilihkan untuk kita. Rasa syukur akan menenangkan hati, rasa sabar akan menguatkan jiwa, dan rasa tawakal akan menjauhkan kita dari kekecewaan yang panjang. Maka mari kita berhenti mengukur diri dengan standar dunia, berhenti menilai kebahagiaan dengan kacamata orang lain. Karena ukuran sejati bukanlah harta, kedudukan, atau popularitas, tetapi ketenangan hati yang hanya bisa lahir dari iman yang kuat. Mari kita ingat pesan Rasulullah. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita terus memandang ke atas, hati tak akan pernah puas. Tapi jika kita menundukkan pandangan, melihat orang yang mungkin hidupnya lebih sulit, kita akan menemukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling hebat di mata manusia, tetapi perjalanan menuju ridha Allah. Maka biarlah dunia ini kita jalani dengan penuh kesadaran,
bahwa apapun yang kita dapatkan hanyalah titipan sementara. Dan kelak ketika kita pulang ke hadapan Allah, bukan seberapa besar rumah kita yang akan ditanyakan, bukan seberapa mewah pakaian kita yang akan ditimbang, bukan seberapa viral nama kita di dunia yang akan dikenang, tetapi amal, hati, doa, dan ikhlas kitalah yang akan menyelamatkan kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang tidak sibuk membandingkan diri, tetapi sibuk memperbaiki diri. Semoga Allah menjaga hati kita dari iri, dengki, dan kecewa yang tak perlu. Dan semoga kita selalu berlapang dada menerima ketentuannya, karena disitulah letak ketenangan sejati. Sahabatku, hidup bukan sekadar tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang bagaimana hati kita tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Doa adalah cara kita menenangkan jiwa, menyandarkan segala lelah, dan mengakui bahwa kita hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongannya. Maka, mari kita sama-sama tundukkan hati, hadirkan rasa syukur, dan panjatkan doa kepada Allah. Karena hanya dengan doa, jiwa yang gelisah akan tenang, hati yang keras akan lembut, dan langkah kita akan dipenuhi cahaya petunjuk. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang maha menguasai hati dan jiwa, kami memohon kepadamu dengan penuh kerendahan diri. Jauhkanlah kami dari kesesatan, dari kelalaian, dan dari tipu daya dunia yang menipu. Ya Allah, bimbinglah langkah kami agar senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai, jalan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang syaleh. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah menerima kebenaran, lapangkan dada kami untuk bersyukur atas setiap nikmat-Mu, dan kuatkan jiwa kami untuk bersabar atas setiap ujian-Mu. Ya Allah, jadikanlah setiap amal yang kami lakukan sebagai bekal menuju ridha-Mu, dan jauhkanlah kami dari sifat sombong, ria, serta cinta dunia yang berlebihan. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, dan pertemukanlah kami kelak di surga-Mu bersama Rasulullah, keluarga beliau, dan orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungi perjalanan hidup ini dalam cahaya Islam. Semoga apa yang telah kita renungkan tidak hanya menjadi rangkaian kata, tetapi benar-benar menjadi pengingat dan bekal dalam melangkah di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan ketulusan hati dalam mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah membalas dengan limpahan rahmat, keberkahan, dan ketenangan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.